Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 29 Oktober 2024 ya, hari Selasa. Update penerusan daripada video yang kemarin. Dimulai dulu dari segi fundamental ya, khusus untuk fundamental malam ini nanti itu fokusnya di kisaran jam 9 malam ya. Akan ada rilis dari kepercayaannya konsumen dan GLOT-nya. Untuk kepercayaan konsumen itu diperkirakan ada sedikit peningkatan, dan dari GLOT-nya itu diperkirakan ada penurunan ya. Cuman nanti aktualnya berapa itu yang akan diantisipasi. Kalau misalkan kedua data tersebut itu positif dari data yang sebelumnya, ini mungkin cukup untuk ngedorong indeks dolar akan menguat kembali. Tetapi kalau misalkan data yang keluar itu ternyata di bawahnya daripada data yang sebelumnya, bisa jadi untuk indeks dolar untuk malam ini sampai dengan besok di sesi Asia ya, ada potensi kemungkinan akan terkoreksi ke bawah dulu. Tetapi kalau kita lihatin dari segi teknikalnya, harga itu kan dari open market itu kan kurang lebih di sini ada gap dan harga naik ke atas, ketahan di history high minggu yang lalu 104.57, harga turun ke bawah, ketahan di batas konfirmasi atas pivot yang berada di 104.41 ya, dan harga ini sebelum break di level area sebagai resisten pertama weekly 104.38 di sini sudah membuat zona demand baru ya. Tidak menutup kemungkinan kalau misalkan ada kenaikan untuk malam ini, kemungkinan kalau misalkan saya pecah untuk level areanya ya, zona tengahnya di antara resisten pertama sampai dengan resisten kedua weekly kurang lebihnya itu ada di kisaran level area zona yang saya blok di sini ya. Yang saya khawatirkan kalau misalkan indeks dolar menguat malam ini sampai dengan besok itu kurang lebih pantau di zona 104.66 sampai dengan 104.73 terlebih dahulu. Memang ada potensi kemungkinan bisa aja langsung lanjut ke resisten kedua weekly yang berada di 104.95, tetapi hati-hati mengingat sentuhan pertama high di minggu lalu di sini belum ada konfirmasi ya. Yang saya khawatirkan ini nanti terkonfirmasi break high-nya di level area zona yang saya blok merah di sini, koreksi dari segi time frame kecilnya baru upside kembali. Ini gambaran saya untuk indeks dolar malam ini sampai dengan besok. Selanjutnya adalah untuk gold. Pergerakan untuk gold itu tertahan di level area resisten kedua monthly ya, yang berada di 2757 kurang lebih. Ini untuk monthly-nya berlaku sampai nanti di tanggal 31 Oktober 2024 tentunya. Dan ketika ada penurunan dari segi time frame kecilnya, harga ini masih tetap bermain-main di resisten ya, atau saat ini berubah fungsi sebagai level area support 2750-an lah kurang lebih. Dan ini masih belum jelas akankah dia lanjut ke atas atau terkoreksi ke bawah, ini masih belum jelas. Jadi hati-hati. Memang untuk planning minggu ini itu kan kemarin planningnya adalah buy ketika harga ngedapati bergerak balik di atasnya zona tengah atau sebagai pivot yang berada di 2733, dan untuk TP1 itu kurang lebih di kisaran 2757. Kemudian referensi yang kedua, kalau misalkan dia mampu close di 2727, referensi yang kedua buy akan ada lagi kurang lebih di kisaran level area 2717 ya. Jadi untuk opsi di outlook kemarin itu ngambil opsi yang pertama. Untuk TP-nya ini kurang lebih udah kena ya untuk TP pertama, cuman untuk TP kedua ini terus terang untuk malam ini sampai dengan besok saya masih ragu. Meskipun untuk TP2 kemarin itu sedikit berada di bawahnya 2775, untuk malam ini terus terang saya masih ragu. Yang saya khawatirkan bisa aja ini nanti mendadak break atau terkoreksi ke bawah dulu ya. Jadi 2750 ini di break dari segi time frame 4-nya, body candle-nya entah jam 9 atau nanti jam 1 dini hari ya. Kalau misalkan ngedapati tutup di bawah level area 2750, kemungkinan ada potensi akan terkoreksi ke bawah dulu sebelum upside kembali. Kesimpulannya untuk gold saat ini saya tidak menyarankan untuk buy ataupun sell ya. Mengingat kalaupun buy ini baru aja kena TP1, tetapi kalau sell ini masih belum ada konfirmasi yang valid. Jadi hati-hati untuk pergerakan gold malam ini. Kalau misalkan lepas dari 2757, zona pantau batas maksimum kalau misalkan ada kenaikan, kemungkinan sampai dengan besok di bawah 2775 terlebih dahulu. Tetapi kalau misalkan ada penurunan, pantau di kisaran level area kembali di 2733 dan 2727 terlebih dahulu. Tetapi kalau misalkan ekstrim ke dorong ke bawah, meskipun potensinya masih di bawah 40%, tetap waspada aja sampai dengan besok 2717 sampai dengan 2709 yang meskipun masih di bawah 40%, tetap antisipasi terlebih dahulu. Untuk planning saya masih belum ada, tetapi untuk yang ngikutin di outlook kemarin ya, yang ada ancang-ancang cari setup buy di atasnya zona tengah atau sebagai pivotnya, saran saya adalah keluar sebagian posisi, majukan stop loss di atasnya break even, baru nggak masalah kalau mau di hold. Yang saya khawatirkan ini nanti kalau misalkan ditahan tanpa stop loss dimajukan, terus terang saya khawatir ini spike ke bawah, baru pelan-pelan merambat ke atas kembali, ini juga bisa ya. Tetapi saat ini, saat video dibuat ini masih belum terkonfirmasi. Kalau kita lihatin dari segi time frame H4 pun
Dari kenaikan yang rejeksinya itu berada di kisaran level area 2757 ya, kurang lebih body candle dari segi time frame 4 harga di sini masih belum mampu tutup di bawah 2750. Jadi hati-hati, yang saya khawatirkan kalau kita lihatin dari segi time frame satunya bisa aja ini langsung membuat yang pertama di sini rally base, rally base, rally di sini juga bisa, tetapi ini balik ke bawah. Kalau misalkan nanti dari segi time frame 4-nya ada body candle yang mampu tutup di bawah 2750, bisa jadi ini terkoreksi dulu ke bawah sebelum upside kembali. Jadi untuk planning silahkan sesuaikan dengan masing-masing ya, analisa masing-masing. Cuman untuk saya pribadi saya masih belum ada planning, tetapi ini nanti saya akan pantau kurang lebih di kisaran level area di antara 2752 lah kurang lebih sampai dengan 2758 pembulatan ya. Kemungkinan kalau misalkan harga nanti balik di tengah-tengah di sini, kemungkinan saya akan naruh sell stop ya kurang lebihnya. Kalau misalkan saya taruh sell stopnya itu di kisaran level area 2749, tetapi dari segi jarak stop loss itu ruang gerak sekitar 120-an pip lah kurang lebih yang berada sedikit di atasnya 2760. Tetapi saat ini saya masih off dulu, belum bisa digunakan ya untuk referensi yang ada di sini yang di kisaran level area 2749, dikarenakan bisa aja ini nanti tercancel kalau misalkan ternyata body candlenya dari segi time frame H4 nanti ada body tutup di atasnya 2757, secara otomatis planning sell yang di sini akan tercancel. Tetapi kalau misalkan valid, sellnya yang ada di sini cuman sebatas memanfaatkan koreksinya sebelum cari ancang-ancang setup buy kembali, tetapi dari segi targetnya itu sedikit berada di atasnya 2727, ruang gerak sekitar 200 pip ya. Ini gambaran saya sementara. Untuk jenis akunnya saya masih belum pakai akun standar, jadi yang saya pakai nanti sampai dengan kejelasan daripada pemilu Amerika, sementara saya akan gunakan di akun Sen terlebih dahulu khusus untuk gold ya. Jadi volatility-nya lumayan besar sekali, jadi untuk nekan risiko. Untuk rekan-rekan yang minat daftar di akun Sen ya, silahkan cek di link deskripsi. Kemudian untuk GBP USD, pergerakan untuk GBP USD status saat ini harga itu ketahan kembali di channelnya yang berada di sini ya kurang lebihnya. Kalau kita lihatin dari segi time frame 1 atau yang lebih jelas sebenarnya dari segi time frame 4 ini kelihatan banget channelnya untuk saat ini itu masih ketahan di batas atasnya. Tetapi kalau kita lihatin dari segi level area SRP-nya, hati-hati kenaikannya di tanggal 28 kemarin ini ya, kurang lebih harga ini dipasin di 1.3000 sebagai physical price levelnya atau sebagai batas konfirmasi atas pivot, dan harga ini bermain-main di antara dua area 1.3000, bagian bawah adalah di 1.2962. Jadi status saat ini masih belum ada kejelasan akankah dia lanjut ke atas menuju resisten pertama yang berada di 1.3032 atau kembali lagi ke bawah menuju support pertama sampai dengan history low minggu lalu yang berada di antara 1.2931 sampai dengan 1.2906 ya. Jadi ini masih belum ada kejelasan. Cuman untuk planning di outlook kemarin sih memang ada planning sell kalau misalkan harga ini selama belum mampu tutup atau terkonfirmasi dari segi daily close-nya mampu tutup di atasnya 1.3000, nanti tinggal switch aja dari segi time frame kecilnya, cari ancang-ancang setup sell setelah terkonfirmasi harga bergerak balik di bawah zona tengah atau sebagai pivotnya. Tetapi kalau misalkan ada rekan-rekan yang sudah masuk terlebih dahulu, saran saya untuk stop loss itu tidak boleh lebih dari 40 pip ini untuk jarak stop lossnya. Tetapi dari segi targetnya, TP pertama itu berada di history low minggu lalu, ruang gerak sekitar 70 pip. TP kedua itu berada sedikit di atasnya resisten support kedua weekly yang berada di 1.2856 ya, sedikit di atas level area tersebut. Selanjutnya untuk Euro USD, pergerakan untuk Euro USD kenaikannya kemarin itu statusnya juga sama, harga ini belum mampu bergerak di atas batas konfirmasi atas pivot ya yang berada di 1.0829. Tentunya sih ini lebih ideal kalau menurut saya kalau misalkan dijadikan cari ancang-ancang setup sell ya, meskipun untuk saat ini itu sedikit lebih telat, tetapi nggak masalah kalau misalkan harga kuncinya malam ini ya, kalau misalkan daily close-nya tidak mampu tutup di 1.0815 atau minimal dari segi time frame H4-nya tidak mampu tutup di atas level area tersebut, untuk saya pribadi saya lebih prefer memilih cari ancang-ancang setup sell. Tetapi kalau misalkan mau masuk sekarang sedikit di bawahnya zona yang saya blok abu-abu di sini, idealnya untuk jarak stop loss itu ruang gerak batas maksimum adalah 35 pip. Tetapi dari segi targetnya history low kurang lebih ruang gerak sekitar 40 pip, TP maksimum itu 70 pip, berada sedikit di atasnya support kedua weekly ya. Jadi kesimpulannya untuk Euro USD zona pantaunya malam ini
1.0829 selama daily close tidak mampu tutup di atas level area tersebut, planning masih tetap belum ada perubahan, cari ancang-ancang setup sell. Pivotnya 1.0815, batas bawah konfirmasi bawah 1.0801, support pertama 1.0778, history low minggu lalu 1.0760, dan target maksimum itu 1.0723. Kesimpulannya adalah persiapan cari ancang-ancang setup sell, tetapi sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa rekan-rekan semua. AUD USD, pergerakan untuk AUD USD saat ini kemarin sudah saya informasikan juga ya, planning sebenarnya sih ada sell, tetapi ada dua level area yang mesti diantisipasi ketika dia sudah mampu break low di minggu yang sebelumnya. Jadi untuk AUD USD di video yang kemarin itu saya sampaikan ada dua setup untuk planning sell-nya, entah itu nanti harga ini terkoreksi ke atas ke reject di support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten, atau cukup harga berada di kisaran 0.6608 ya sampai dengan 66100, terjadi konfirmasi pembalikan arah, harga bergerak balik di bawah history low minggu lalu, baru lanjut langsung ke support kedua weekly. Untuk saat ini statusnya ini sudah tercapai ya, jadi untuk planning sell kemarin sudah tidak bisa digunakan, tetapi ini juga masih belum ada konfirmasi pembalikan arah yang valid, jadi hati-hati untuk planning buy itu masih belum ada, tidak menutup kemungkinan bisa aja ini nanti langsung drop ke bawah, ini juga bisa terjadi. Untuk rekan-rekan yang dapat entry sell kemarin di atasnya 0.6600 sebagai Psycho Price levelnya, saran saya adalah kalau misalkan masih ada hold posisi, majukan stop loss di bawah break even, keluar sebagian posisinya, baru kalau mau adjust targetnya kurang lebih ya, sementara jangan jauh-jauh terlebih dahulu. Untuk TP maksimum itu cari sendiri di kisaran level area 0.6526 dengan batas atas 6533, batas bawah 6518. Ini gambaran saya untuk AUD USD malam ini sampai dengan besok. USD CAD, pergerakan untuk USD CAD, harga ini juga bermain-main di level area resisten pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support. 1 kali, 2 kali, 3 kali, open market di sini 4 kali ya. Harga ini 4 kali retest di level area tersebut dan mampu menahan pergerakannya. Jadi kuncinya kalau misalkan malam ini masih tetap bertahan di 1.3880 di atas level area tersebut, ada potensi next targetnya adalah di 1.3931. Tetapi kalau misalkan dijadikan untuk ancang-ancang cari setup buy sekarang, cari sendiri, intinya adalah planning buy di bawah 1.3897, di bawah di sini, di atas 1.3880, yaitu untuk setup buy-nya. Dan untuk resikonya kurang lebihnya itu tidak boleh melebihi maksimum 30 pip ya. Ini untuk jarak stop lossnya. Dari segi targetnya TP1 itu ruang gerak sekitar 40 pip yang berada di sedikit di bawahnya 1.3931, tentunya ini nggak masalah. Selanjutnya adalah untuk USD Swiss. Pergerakan untuk USD Swiss, perhatikan sentuhan pertama, sebenarnya sih planning kemarin adalah cari ancang-ancang setup buy ya, cuman saya nggak tahu rekan-rekan dapat atau enggak. Perhatikan di support pertama weekly 0.8641, harga ekornya ini kurang lebih ya retest di level area tersebut dan ada reaksi ya, rejeksi ke atas sebelum break saat ini ya di zona tengah atau sebagai pivot. Ini sudah membuat tahanan baru. Sebenarnya terkonfirmasinya untuk USD Swiss planning buy sebenarnya bukan di sini, tetapi di sini ada ekor panjang di sini, dan juga ini terbentuk rally bis rally. Ini sebenarnya konfirmasinya untuk cari ancang-ancang setup buy ya, tetapi dari segi targetnya 0.8703 ini sebagai TP pertama. TP kedua kalau mau pentokin sekalian untuk minggu ini di antara R3 dan R4 nya 0.8729 ataupun 0.8742, tentunya sini nggak masalah ya. Tetapi untuk rekan-rekan yang belum dapat entry posisi, sabar dulu. Yang saya khawatir ini nanti setelah break high-nya di minggu lalu, kemungkinan akan ada sedikit pentalan ke bawah sebelum harga ini lanjut ke atas ya. Jadi untuk kesimpulannya USD Swiss malam ini ya, pantau di kisaran level area, kuncinya ada di sini 0.8652. Kalaupun harga kedorong ke bawah, kemungkinan sudah tidak jauh-jauh di level area tersebut. Kemudian 0.8665 kurang lebih di sini resisten pertama yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support 0.8676. Target terdekat itu berada di 0.8703, TP maksimum itu di antara R3 dan R4 nya 0.87300 sampai dengan 0.8742 ya. Planning adalah on track buy ya. Tetapi hati-hati, mudah-mudahan masih ada kesempatan ke dorong ke bawah untuk re-entry buy kembali untuk nekan risiko ya. Untuk saat ini jangan dikejar terlebih dahulu. Selanjutnya adalah untuk USD Yen.
pergerakan untuk USD Yen sebenarnya sih cari ancang-ancang setup buy untuk swing sih di zona tengah atau sebagai pivot ya. Tetapi ini juga masih belum ke trigger dan sudah ada konfirmasi juga ketika harga ini turun ke bawah dan ke reject di level area resisten pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support 152.500. Pergerakan posisi harga saat ini itu sudah bergerak kembali di atas history high minggu lalu yang berada di 153.81. Tidak menutup kemungkinan dia akan lanjut ke dorong ke atas. Next targetnya itu berada di 154.55 ya. Kalau misalkan untuk buy sekarang sih ini agak sedikit telat ya, dengan resikonya kalau misalkan mau ngejar sekarang, tetapi saya tidak merekomendasikan mengingat jarak stop loss idealnya harus berada di bawahnya 152.74 ya untuk jarak stop loss amannya sebenarnya di situ. Dikarenakan terkonfirmasinya harga ini kan sebenarnya ada di sini, kurang lebih ya. Di sini harga break ke atas di history high-nya minggu lalu terkoreksi upset. Nah, sebenarnya idealnya untuk cari ancang-ancang setup buy itu di atasnya resisten pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support, tetapi di bawahnya history high yang berada di 153.18 ya. Ketika terjadi koreksi sebenarnya idealnya cari ancang-ancang setup buy itu di kisaran 153 lah, kurang lebih di level area tersebut. Cuman untuk entry buy sekarang ini sedikit telat, jangan dikejar dulu, tetapi kalau misalkan berani merisikokan ya untuk jarak stop lossnya 125 pip, ya pertanyaannya berani atau enggak gitu aja. Tetapi dari segi targetnya ini enggak imbang, cuman ada ruang gerak sekitar 90 pip. Tetapi kalau misalkan ada kesempatan harga sedikit kedorong ke bawah atau terkoreksi dari segi time frame kecilnya mendekati history high minggu lalu, tentunya ini juga cukup untuk nekan stop loss menjadi 82 pip. Dari segi ring targetnya naik menjadi 130 pip ya. Mana yang valid sesuaikan juga dengan planning masing-masing ya. Tetapi saya lebih prefer kalau disuruh memilih ya, idealnya adalah kemungkinan sedekat mungkin cari ancang-ancang setup buy ketika ngedapati dari segi time frame kecilnya. Kalau misalkan ada kesempatan harga kedorong ke bawah 153.18 itu tentunya bisa dipertimbangkan. Oke, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.